Selamat datang di acara kita kali ini. Jadi hari ini nanti jam 3, sekitar 10 menit lagi, kita akan mulai acara kita, talk show Career Meet Ups with alumni, dengan para alumni Fakultas Psikologi Undip dan dosen Fakultas Psikologi Undip. Halo Mbak Amli, sepertinya sudah connect ya Mbak ya? Masih ini, suaranya masih mute. Suaranya bisa ini, bisa di, oh iya bisa ya, artinya beres ya Mbak. Suaraku kedengeran nggak? Sudah kedengeran jelas Mbak. Oke, aku kayaknya mau bikin kopi dulu deh. Oh, kalau gitu saya sudah duluan Mbak. Oh gitu, oke Mas Adi. Iya silakan Mbak. Jelas banget ya, suara oke banget ya. Jelas, oke banget ini. Mantap kita. Oke, yes. Iya. Dan nanti untuk acara talk show ini nanti kita akan berbincang banyak dengan Mbak Amli Anugrah yang tampil di layar kaca kita sekarang. Oke, yang lagi nunggu kopi gitu ya. Iya, yang lagi nunggu kopi. Ini firasat saya, ini bakal seru ini Mbak. Begitu ya. Lalu nanti ada apa ya? Aku kirim materi ya. Iya, betul. Ya, itu poin ini aja sih, punchline-nya aja ya. Iya. Sampaikan aja dulu. Keren Mbak, itu saya sudah lihat materinya, rasanya nggak sabar gitu Mbak ini. Nanti juga ada Mbak Winanti Roji, itu nanti dari Fakultas Psikologi Angkatan 96 ya. Dan nanti akan ada Ibu Anastasia Ediati, salah satu dosen kita dari Fakultas Psikologi Undip. Nah, nanti kita akan melihat bertiga ini, orang-orang hebat ini, nanti mix-nya akan jadi apa. Saya nggak tahu jadi Mbak. Oke. Karena Oke, Mas Adi, aku ke belakang bentar ya. Ya, silakan Mbak, silakan Mbak. Monggo. Nah, ini waktunya kita masih ada waktu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bergabung, mungkin acara Career Meetup ini, terutama sekarang pada saat temanya trainer series, ini nanti sepertinya akan cukup menarik. Kenapa begitu? Karena profesi trainer itu sekarang sepertinya profesi yang lumayan menyenangkan. Saya sendiri awalnya tertarik dengan profesi trainer itu setelah melihat salah satu alumni di alma mater saya dulu, Mas Roni Ronodirjo, jika ada yang sudah pernah mendengar nama beliau. Nah, saya cukup kaget karena ternyata trainer itu bisa menghasilkan hingga 30 juta dalam 1 jam. Jadi saya penasaran sebenarnya trainer itu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi trainer yang luar biasa seperti itu. Nah, nanti mungkin kita akan bicara banyak tentang seluk-beluk dunia training, dan silakan simak diskusinya, karena nanti diskusinya kita nggak hanya dari praktisi, tapi juga dari akademisi, sehingga nanti pertanyaan yang masuk itu mungkin akan bisa dijawab dengan berbagai perspektif, tidak hanya perspektif dari praktisi saja, tapi juga dari akademisi juga. Nah, nanti jam 3 kita akan mulai, nanti kita akan pembukaan sekitar 5 menit. Nah, lalu nanti setelah pembukaan nanti kita persiapan dulu sekitar 5 menit, lalu pembukaan sekitar 5 menit, dan nanti kita akan sistemnya rolling. Narasumber pertama nanti akan menyampaikan materinya selama 15 menit. Narasumber kedua juga akan menyampaikan selama 15 menit, dan narasumber dari dosen Fakultas Psikologi juga akan 15 menit. Setelah itu, nanti kita akan diskusi sekitar 30 menit. Nah, di diskusi ini silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, para pembicara pasti akan senang sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan menutup 5 menit, sehingga alokasi waktu total kita mungkin sekitar 1,5 jam. Nah,
Kita masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum acaranya resmi dibuka ya Pak. Jadi kalau teman-teman peserta ada yang mau ngopi-ngopi dulu silakan. Kalau teman-teman peserta ada yang mau ke kamar kecil dulu silakan. Nah kalau ada yang mau menyiapkan pertanyaan dulu yang tentang geologi saya silakan. Karena mungkin kesempatan seperti ini nggak akan pernah kita dapatkan di lain kesempatan. Dimanfaatkan betul. Saya penasaran sebenarnya kita sudah ada berapa peserta yang masuk, tapi ternyata banyak juga ya. Wah ini pesertanya ada lumayan. Oh ya, ya jadi silakan bergabung rekan-rekan. Kita acaranya masih dimulai jam 3, jadi silakan untuk mempersiapkan dulu, bikin kopi boleh, bikin teh boleh, mau mempersiapkan cemilan yang boleh, ke kamar kecil boleh. Dan nanti kalau misalnya ada mau mempersiapkan pertanyaan juga boleh, karena kita masih ada waktu. Ya, ada salam juga dari Bu Witri. Beliau belum bisa bergabung karena pas sekali kesempatannya bertepatan dengan acara yang belum bisa ditinggalkan. Karena kalau bisa ditinggalkan mungkin Fakultas Psikologi bisa ambiar. Jadi Bu Witri selaku Dekan Fakultas Psikologi, salam untuk kita semuanya. Dan kita masih ada waktu. Silakan sambil menunggu sementara saya mempersiapkan beberapa hal dulu. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 3 tepat di waktu saya. Selamat sore Bapak Ibu, kakak adik-adik yang kami banggakan. Kali ini kita akan menyelenggarakan satu acara yang judulnya adalah Career Meetup. Dan kali ini kebetulan kita akan membahas tentang profesi trainer. Dan kita sudah ada 3 pembicara yang luar biasa. Nah, yang pertama itu dari Mbak Wiyanti Roji. Nanti perkenalannya akan beliau perkenalkan dan kita menunggu kejutan. Lalu nanti dari Mbak Amli, itu juga alumni dari Fakultas Psikologi Undip, dan dari dosen kami Bu Anastasia Ediati. Jadi nanti dari 3 orang ini akan kita dapatkan perspektif lengkap tentang profesi trainer, baik itu dari sudut pandang profesi maupun dari sudut pandang akademisi nanti. Nah, saya jadi penasaran dan tertarik apa yang akan bisa kita dapatkan dengan diskusi pada kali ini nanti. Nah, sebagai informasi, bagaimana nanti acara ini akan berlangsung? Nah, acara ini akan berlangsung sekitar 1,5 jam, sekitar 90 menit. Dan 5 menit pertama itu adalah tentang preparasi, dan 5 menit kedua nanti kita akan tentang pengantar, untuk mengantarkan ke 3 materi yang akan muncul. Lalu nanti yang selanjutnya 15 menit materi dari pembicara pertama, 15 menit dari materi pembicara kedua, lalu 15 menit dari pembicara ketiga. Setelah itu nanti kita 30 menit akan berdiskusi bebas. Nah, sengaja kita kali ini tidak dengan setting webinar lagi, tapi kita akan dengan setting meeting supaya semuanya bisa aktif berinteraksi. Nah, lalu nanti akan ditutup 5 menit dan ada informasi-informasi menarik di akhir acara yang mungkin menarik untuk rekan-rekan ikuti. Nah, di sini sudah hadir pembicara kita, Mbak Winanti. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Dari chatting-chattingan kita kayaknya bakal seru ini, Mbak. Oh, iya, begitu ya. Nah, dan di sini nanti kita sudah saya juga. Nah, di sini ada Mbak Amli selaku pembicara kedua. Mbak Amli, sudah hadir kah? Iya. Nah, beliau Mbak Amli sudah siap, Mbak Amli ya? Iya. Nanti kita. Aku lihat wajahnya Mbak Winanti langsung grogi loh. Wah.
Padahal kebalik ya, Mbak. Apanya yang bikin saya yang grogi padahal nih. Bener kan? Oke. Nah, Iya, ngeri gitu kan. dan saya berani taruhan itu belum melihat pembicara ketiga. Kalau belum kalau lihat pembicara ketiga, groginya gimana lagi? Wah, Itu suhu, nggak bisa dilawan. Saya minggir aja kalau gitu ya. Iya, selamat sore. Hati-hati. Selamat sore semuanya teman-teman, apa kabar? Halo Bu Ana. Halo Amli. Ana. Ya. Nanti ini beda banget zaman mahasiswa sama sekarang ya. Jauh ya. Wajah sukses sama wajah mahasiswa beda. Oke. Nah, ini kalau sesama kita ketemu ini serunya kayak begini. Jadi serunya itu nggak bisa dikandangin. Kadang-kadang bocornya kemana-mana. Tapi justru itu. By the way, aku mau pamer kopi nih. Kopi apa itu, Mbak? Juga ada. Wah, ngeliatnya gimana? Gantian Bu Anas, mungkin Bu Anas. Kalau ini Iya. seleranya memperlihatkan usia, air putih. Itu tamparan keras loh ke kita-kita yang suka minum-minuman yang aneh-aneh ya. Mbak Amli, Mbak Winanti. Saya nggak aneh kok. Oh iya. Kalau gitu saya yang aneh kalau gitu. Ya, di trainer meetup kali ini itu cukup menarik. Kalau trainer meetup yang kemarin, seriesnya adalah police series. Jadi kita serinya berkumpul dengan para polisi. Nah, untuk melihat bagaimana psikometri itu bisa membuat kita jadi polisi yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas untuk profesi trainer. Nah, kenapa ini menarik? Karena saya ingat dulu, saya begitu tertarik dengan profesi trainer saat saya masih kuliah karena ada salah satu alumni saya yang alumni di alma mater kami dulu itu seorang trainer dan dia cerita kalau pendapatannya itu 1 jam itu bisa digitnya itu mencengangkan. Nah, lalu saya merasa ternyata trainer bisa begitu ya. Saya jadi penasaran sebenarnya trainer itu apa sih. Nah, lalu trainer itu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang trainer yang baik. Nah, mungkin para pembicara di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak hanya yang dipersiapkan, tapi juga yang datang dari peserta. Dan saya ada beberapa pertanyaan titipan mungkin, yang mungkin nanti bila ada waktu kita akan bahas juga. Semoga ini bisa juga dibahas, selain juga pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Yang pertama, trainer itu sebenarnya profesi apa sih? Ada training, ada workshop, ada seminar, bedanya apa? Nah, mungkin ada banyak yang juga tertarik dengan itu. Lalu yang kedua, trainer itu bisa nggak sih sebenarnya jadikan profesi untuk menopang hidup? Nah, jadi trainer itu sebenarnya bisa seberapa sejahtera? Lalu yang ketiga, kenapa sih trainer itu bisa dibayar mahal? Ada yang sampai mengajukan pertanyaan macam itu. Lalu apa tipsnya supaya bisa tetap dipakai dan dibeli sebagai seorang trainer? Karena kan nggak semua orang mungkin mau bayar mahal buat undang trainer, dan kompetitornya juga mungkin saat ini gila-gilaan. Nah, jadi sebenarnya ada nggak tips supaya kita bisa tetap dipakai dan dibeli sebagai seorang trainer? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa tetap didengerin padahal ngomongnya seharian? Itu kalau trainingnya itu 1 hari. Kalau misalnya trainingnya berseri gitu, nah bagaimana caranya agar yang ngomong itu terus dan seharian, tapi bisa tetap didengarkan dengan penuh antusias dan abis itu diundang lagi. Itu yang jadi kita ingin tahu. Nah, dengan harga yang tetap luar biasa. Lalu berikutnya, bagaimana caranya untuk memastikan agar ini keterampilan tertentu itu sudah terinstall dengan kuat di diri peserta training kita. Kan namanya training, pelatihan. Nah, gimana caranya agar memastikan agar kompetensi tertentu itu sudah terinstall dengan baik. Nah, pertanyaan lain mungkin, training itu sebenarnya efektif nggak sih buat mengubah perilaku? Nah, trainer yang efektif itu yang seperti apa? Nah, ada juga yang ingin tanya tentang duka, suka, kesan, dan pengalaman-pengalaman menarik selama menjadi trainer. Jadi, kalau saya yang ngomong, teman-teman pasti nggak akan pengen dengerin saya ngomong, karena akan ingin mendengarkan pembicara aslinya bicara. Jadi saya akan langsung saja memberikan kesempatan pertama, 15 menit pertama kepada Ibu Winanti Roji, selaku alumni dari Fakultas Psikologi Undip.
Nah, langsung saja nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh. Ya. Langsung. Ya, buat Mbak Winanti, saya panggil Mbak supaya semakin akrab ya Mbak. Saya sebenarnya takut kuah sebenarnya. Adik juga Karena- boleh sih. Itu saya bisa kuah aja 7 turunan. Nah, silakan Mbak Winanti, kita punya waktu 15 menit. Banyak pendengar yang pasti akan ingin tahu tentang apa yang bisa mereka katakan. Oke, thank you. Saya nggak harus langsung jawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi kan? Oh enggak. Jadi Ya, itu saya mau cerita. seru-seruan aja Mbak. Iya, saya mau cerita dulu gitu, biar terkenal dulu gitu. Jadi biar teman-teman di sini kenal saya dulu, karena yang kenal saya hanya Bung Anas kayaknya di sini ya. Oke, Bu izin Bu, sebagai murid kan harus pamit dulu sama suhunya gitu. Nanti saya juga Nggak perlu, itu wajib gitu ya, wajib. Oh, nggak ya? Biar terkenal ya kan. Iya Ibu. Oke, thank you. Mas, saya bisa share screen kan ya? Saya pakai share screen. Di Bisa itu. sini, sorry, saya tidak mengirim materi, jadi langsung di sini saja. Ya, sepertinya itu langsung. Langsung ya, oke. Ini proses dulu tapi. Iya, semua perlu proses. Iya. Kalau nggak ada proses nanti jadinya instan, jadinya tidak abadi. Ya. Justru kita nggak dibayar kalau prosesnya nggak ada. Iya, benar. Yang penting bayarannya ya Mas ya. Halo, kok kedengaran kah suara saya? Kedengeran, jelas sekali itu. Kedengaran ya, oke. Iya. Slide saya juga bisa kebaca ya. Bisa. Oke, kebaca. Dan bagus ya. sekali. Bagus, alhamdulillah. Ini baru selesai saja. Baru Mas Adi chatting itu tadi. Jadi mohon maaf kalau ada yang matang itu ya. maklum Mas super sibuk jadi banget ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa sombong sedikit ya daripada minder. Soalnya saya takut tuh sama Bu Hana sama Ambli gitu kan. Makanya harus sombong dikit. Saya juga gitu, tapi saya rahasiakan aja. Oke, ini profil saya gitu. Saya udah cari foto saya yang paling cakep lah pokoknya biar bisa dipajang tuh nggak malu-malu di situ. Saya alumni Undip pasti ya, tapi sebenarnya nggak usah sebut tahun lah, nanti ketahuan umurnya. Saya alumni 1996, jadi angkatan 96, jadi sudah cukup lumayan senior ya. Saya mau bilang tua nggak enak gitu, nanti silakan hitung masing-masing umur saya berapa. Terus kemudian saya ngambil profesi psikolog di UGM ya hijrah lah karena rumah saya deket-deket UGM, jadi saya di sana aja biar nggak capek-capek ngekos gitu. Nah selain di UGM saya juga kuliah di UI, ambil program MSI-nya ya atau Master Segala Ilmu, jadi biar ilmunya banyak gitu. Nah selain program pendidikan formal, saya juga ada beberapa pelatihan karena untuk menjadi trainer itu kita nggak hanya cukup satu ilmu, itu bagi saya. Jadi kita harus punya banyak ilmu, upgrade ilmu biar bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Itu beberapa pelatihan yang saya ikutin sampai saya beberapa menjadi certified trainer di beberapa lembaga seperti NFNLP. Kebetulan saya trainer di NFNLP, mungkin sering dengar ya NLP itu apa. Terus kemudian juga life coach dan beberapa yang lain lah, nggak usah saya sebutkan. Nanti cukup kalau mau tahu tentang saya, kepoin saja di FB saya atau Instagram saya dengan nama yang sama, Winanti Roji. Itu udah paten. Jadi tolong jangan diganti-ganti nama saya. Oke, ya. Ini saya kenalkan dulu ya siapa saya yang sebenarnya. Mungkin beberapa orang sudah kenal saya atau yang belum kenal saya. Saya ini psikolog karena background saya psikolog. Kalau sehari-hari saya selain sebagai trainer, saya itu juga praktek psikologi. Kebetulan pernah dengar yang namanya penjara, lapas narkotika Cipinang? Ya. Itu saya psikolog klinis di sana. Jadi everyday makanan sehari-hari saya adalah ketemu napi. Terus kemudian juga selain ketemu napi, saya berkecimpung di dunia adiksi.
ya di dunia narkoba, terkait dengan rehabilitasi, treatment, terus kemudian terapi, konseling dan sebagainya di dunia adiksi itu juga saya jalanin. Dan selain itu saya juga trainer bukan hanya dari untuk di dalam kementerian sendiri ataupun di booking oleh kementerian yang lain gitu, tetapi juga di luar. Nah kebetulan saya juga punya lembaga training sendiri, training and coaching dengan nama Sertrova. Bisa dicari ya langsung di webnya, di IG-nya silakan kalau pada kepo. Sertrova ini bergerak di dunia training and coaching. Kebetulan di situ saya juga founder. Jadi oke. Dan saya juga membuka kesempatan buat teman-teman yang mau bergabung, langsung promosi aja nih iklan ya, mohon maaf ya untuk di sini ya. Oke. Nah selain itu juga saya seorang life coach ya. Life coach, kenapa saya banyak di life coach daripada business coach dan sebagainya? Memang sebenarnya sangat menjanjikan sebagai business coach, tetapi karena background saya psikologi lebih banyak bicara life, jadi ketertarikan saya lebih ke di life coach-nya. Ini beberapa foto-foto narsis saya ya, beberapa. Jadi biar tahu gitu loh. Kalau misalnya tidak ada foto nanti dibilangnya hoax. Jadi saya kasihlah foto-foto saya sedikit ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang training atau menjadi seorang trainer, sebenarnya apa sih yang menyenangkan dari seorang trainer itu? Kalau bagi saya sendiri, yang menyenangkan menjadi trainer itu adalah saya bisa ketemu banyak orang. Ya, saya bisa berkenalan dengan orang baru, saya bisa menjalin hubungan dengan orang lain, terus kemudian menjalin kerjasama. Karena ternyata banyak saya dapat kerjasama, dapat job, dapat project-project itu dari peserta training gitu. Yang ternyata dia bekerja di mana atau dia punya bisnis apa, terus kemudian saya dapat job yang lain, misalnya job di coachingnya, terus job di terapi, job di assessment, banyak itu bisa dapat dari situ. Terus kemudian yang kedua pasti update ilmu. Karena dengan menjadi trainer, mau tidak mau saya harus update ilmu. Kalau tidak nanti saya ditanyain pertanyaan nggak bisa jawab. Terus kemudian juga saya sangat-sangat menyukai tantangan. Jadi dengan menjadi trainer saya merasa bahwa tantangan itu selalu datang, selalu ada. Karena ketika saya training gitu, apalagi kalau public training ya, itu ketemunya orang yang saya nggak kenal duluan, jadi saya nggak tahu, nggak bisa prediksi nanti ketemu orang yang bagaimana, terus nanti pertanyaannya seperti apa, prosesnya seperti apa, itu saya tidak bisa prediksi. Terus yang pasti pengalaman semakin bertambah. Oke. Nah, manfaat ilmu ini ketahuan banget ya, males nulisnya ya. Manfaat ilmu psikologi sebagai seorang trainer banyak lah pokoknya lah ya, banyak. Ini gak perlu dijelaskan, sama rekan-rekan sudah tahu bahwa dengan menjadi seorang psikolog ataupun sarjana psikologi misalnya, ketika kita mempelajari ilmu psikologi, ternyata saya sendiri merasa bahwa saya itu bisa masuk kemana aja. Mau masuk kemana? Dunia bisnis? Hayo. Terus kemudian mau masuk ke dunia parenting? Hayo. Mau masuk ke apa? Dunia keamanan? Hayo. Mau dunia apa saja itu bisa. Jadi ternyata ilmu psikologi itu sangat-sangat bermanfaat karena bicaranya manusia. Jadi ketika kita bergaul, ketika kita ketemu dengan manusia pasti akan sangat bermanfaat. Dan berasa banget ketika saya training itu saya bisa menguasai audien itu karena saya bisa paham, oh audien ini tipenya seperti apa sih gitu, apakah ini orangnya visual, auditory, misalnya kinestetik atau apa, sehingga saya tahu bisa menyajikan presentasi saya yang seperti apa. Terus tadi saya sempat dengar ya, sebenarnya kompetensinya apa sih menjadi seorang trainer? Kompetensi seorang trainer itu nggak banyak, hanya 3, yaitu knowledge, skill, and attitude. Nah, cuman ini penjabarannya banyak, makanya saya cuma tuliskan 3-nya aja ya. Jadi seorang trainer sudah pasti knowledge-nya ya. Knowledge itu ya tergantung kita mau menjadi seorang trainer di bidang apa. Psikologi apakah bisa menjadi trainer di tempat lain? Sangat-sangat bisa. Tinggal kita tambahin aja knowledge-nya, mau knowledge apa. Terbukti dengan saya sendiri pun, saya juga tidak hanya bicara untuk kelas-kelas psikologi saja, tetapi saya bicara untuk kelas-kelas yang lain-lain juga, seperti contohnya NLP lah, terus kemudian life coach, terus kemudian dan hard skill dan motivasi yang lain, saya juga melakukan itu. Sehingga penting banget saya harus selalu upgrade ilmu, nambah, karena
kita akan ketemu dengan banyak orang. Terus kemudian skill sudah pasti, ya. Dan yang sangat-sangat penting adalah sebenarnya attitude. Kenapa? Karena dengan attitude justru bukan hanya skill dan knowledge yang bisa repeat order, Mas, tetapi attitude. Ya, attitude ini jauh-jauh lebih bisa repeat order. Nah, nanti seperti apa, nanti bisa kita diskusi ya. Kenapa attitude justru bisa repeat ordernya paling banyak? Karena klien itu kadang-kadang gini melihat ini attitude-nya si trainer kayak apa sih, bisa diajak kerjasama apa enggak sih gitu. Terus kemudian kadang-kadang kalau menjadi trainer yang perlu diperhatikan itu adalah kita harus bisa menghargai trainer yang lain. Kita juga harus bisa menghargai klien kita. Nah, penghargaan inilah yang membuat seringkali klien itu merasa segan gitu sehingga cocok bekerja sama dengan kita. Makanya itu kenapa attitude jadi sangat-sangat sangat-sangat penting sekali untuk repeat order. Mas, nanti kalau saya kebablasan, saya kasih tahu waktu saya berapa lama nanti. Masih berapa lama nih? Masih 5 menit kok. Oh, masih 5. Baru 5 menit apa kurang 5 menit? Masih 5 menit. Tadi berarti sudah 10 menit berjalan. Oh, oke. Jadi kalau masih banyak, saya sebenarnya mau cerita banyak gitu. Takutnya kalau saya cerita banyak nanti yang lain nggak kebagian gitu. Aduh, sayang sekali. Kalau gitu nanti kita bisa nggak sampai jam 10 malam gitu? Boleh sih, saya tahan kok sebenarnya. Saya pernah training itu 2 hari 2 malam. Wah. Kebayang nggak? Saya sendirian 2 hari 2 malam dari pagi di luar kota. Saya baru landing dari pesawat, langsung saya ngajar sampai malam jam 10 malam. Besoknya dari jam 8 lagi sampai jam 10 malam. Dan saya sendirian. Luar biasa. Biasa di luar, Mas. Ya, biasa di luar, Mas. Oke, jadi itu. Oke. Nah, ya, ini yang saya sampaikan bahwa menjadi trainer itu harus bagaimana sih? Kenapa kembali lagi saya bicara repeat order gitu, bahkan sampai penghasilannya bisa juta-juta. Bener nggak sih? Bener banget. Menjadi seorang trainer itu bayarannya bisa sangat banyak, tergantung pada trainer yang macam apa gitu. Seorang trainer, makanya tadi knowledge-nya seperti apa, skill-nya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Kalau misalnya itu terbangun dengan baik, jangankan hanya jangankan hanya sekian juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta pun bisa diperoleh. Ada teman saya, temannya teman saya, ada yang ketika menjadi trainer, pajaknya aja itu seharga mobil Innova. Itu pajak gitu kan. Kita menuju proses ke sana lah ya. Saya belum seterkenal itu, Mas. Nah, saya belum seterkenal itu. Tapi apakah trainer itu menjanjikan? Yes, sangat-sangat menjanjikan. Karena dengan menjadi trainer bisa menjadi penopang hidup, betul. Banyak teman-teman saya yang bergerak di dunia trainer dan itu hanya hidup dari training saja. Dan it's okay gitu. Jadi jangan khawatir rekan-rekan di sini, mungkin adik-adik yang masih di psikologi atau alumni atau teman-teman yang lain yang tertarik dengan training, silakan jangan ragu-ragu gitu kan. Karena yang penting pertama itu yakin. Ketika belief kita sudah terbangun, ketika keyakinan kita sudah terbentuk, itu akan menggerakkan kita untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bekerja. Kalau kita nggak yakin, saya nggak bisa sukses, ya boro-boro mau kerja, boro-boro mau melakukan sesuatu, pasti nggak akan sampai ke sana, gitu ya. Nah, menjadi seorang trainer, bagaimana sih bisa bertahan menjadi seorang trainer? Yang harus dilakukan apa? Karena menjadi trainer itu gampang, yang susah adalah mempertahankannya. Ya, yang pertama kita lakukan tentu saja kita harus bisa mencapai brand awareness dulu. Brand awareness itu artinya orang tahu siapa kita. Kalau gimana orang mau kenal kita, gimana orang mau pakai kita kalau tahu aja enggak. Makanya branding itu penting. Banyak teman-teman, bahkan itu pun saya lakukan. Saya selalu membranding saya di media sosial. Sekarang sangat gampang, ada banyak media sosial, jadi itu adalah ajang branding. Silakan kepoin media sosial saya, sekali lagi Winanti Roji, Facebook saya, IG saya. Teman-teman akan melihat bagaimana saya membranding, kata-kata apa yang muncul itu. Oke. Ya.
Terus yang selain brand awareness, brand loyalty. Brand loyalty itu klien atau peserta training itu pengennya sama kita, ngikutin kita kemana-mana. Saya sudah punya beberapa alumni yang loyal sama saya. Jadi kalau apapun saya training, dia pasti ikut. Saya share public training, mau live coach dia ikut. Habis ikut live coach, ikut NLP yang levelnya praktisioner sampai jadi trainer, sampai internasional, apapun diikutin. Itu adalah kalau dia sudah loyal sama saya. Jadi begitu saya share, ini saya ada pelatihan, pasti ikut. Itu namanya brand loyalty. Nah, kalau brand fanatism itu ya udah fanatik. Kalau enggak dia enggak. Kalau saya mau training NLP, kalau nggak Winanti enggak. Itu artinya sudah fanatik. Saya mau live coach, kalau nggak Winanti yang ngajar enggak. Itu artinya sudah fanatik. Nah, enak Mas, kalau sudah punya seperti ini, gampang kita. Dan itu kalau boleh saya gali, kuncinya itu ada di attitude-nya ya, Mbak Winanti ya? Iya, tetap di KSA-nya Mas, tapi yang saya selalu garis bawahi adalah attitude, karena setinggi-tingginya ilmu, ahli-ahlinya, kalau attitude-nya tidak bagus, itu seringkali tidak jadi repeat order. Ya, ada beberapa teman lah ya, teman-teman trainer yang jagonya luar biasa, pengetahuannya bagus, skillnya bagus, tetapi nggak bagus di attitude-nya. Gitu. Jadi pernah ada kejadian ketika kita project, terus kemudian kita gandeng, dia ikut dengan kita, tiba-tiba dia bikin proposal sendiri, ya menikung dari belakang gitu kan. Jadi kan teman-teman yang lain begitu tahu attitude-nya, nggak usah diajak kerja sama lagi deh. Berarti kan jadi mandek ya. Iya. Gitu. Nah ini menarik buat kita gali nanti waktu saat diskusi. Sebenarnya attitude yang bisa bikin loyal itu yang seperti apa sih? Bisa sampai nggak cuma loyal, sampai fanatik gitu. Kita ingin tahu gimana attitude supaya kita bisa nggak hanya supaya ada banyak alumni dari fakultas kita dan mungkin dari yang mengikuti acara ini juga, yang suatu saat nanti juga akan bisa jadi trainer. Karena saya mungkin nyebut angka ya, Mbak. Karena nggak cuma menggiurkan, saya pernah dengar. Nah ini mungkin diklarifikasi juga. 1 jam itu bisa 30 juta, itu per jam gitu. Kalau emang sampai begitu kan itu mengejutkan sekali, itu luar biasa kan. Kalau misalnya nanti alumni kita atau yang mendengarkan ini bisa menjadi trainer yang serupa dengan attitude yang akan kita gali nanti, sampai bisa terjadi brand fanatism, itu kan keren sekali. Nanti kita akan gali. Nah, dan ini materi yang nggak kalah menariknya. Kita akan melihat perspektif dari praktisi kedua yang juga sudah malang melintang ya, traineran. Saya nggak sabar ingin dengar pandangan dari Mbak Amli. Kalau Mbak Amli, apa yang bisa, wejangan yang bisa kami dapatkan agar kami bisa menjadi trainer yang luar biasa, Mbak Amli? Ya, kalau tadi presentasinya Mbak Winanti itu layak jadi mentor aku sih. Jadi aku juga nggak mau kalah nih. Aku juga punya punya slide presentasi yang bisa aku share sama tadi. Silakan Mbak, kami will love it so much. Yes, aku share screen ya. Nah jadi kita menunggu slide-nya karena memang online itu kadang-kadang nggak selalu bisa selancar yang kita harapkan, karena nggak hanya sekedar tentang kita, tapi ada faktor eksternal yang kadang-kadang sudah kita persiapkan dengan matang pun terkadang nggak selalu bisa lancar yang kita harap. Belum. Iya. Iya, sih. Iya. Monggo silakan Mbak Uli, sepertinya tadi Mbak di layar saya. Kayaknya di sini bisa Ibu. Nah, kelihatan Bu, kelihatan. Tapi mungkin dari yang ada, atau kita masuk ke Bu Anas dulu sambil menunggu Mbak Amli mempersiapkan mungkin. Oke. Iya. Gimana Bu Anas? Gimana? Ke saya dulu atau mau nunggu Amli dulu? Kalau misalnya langsung ke Mbak Amli, nanti ditutup dari perspektif praktisinya lagi. Jadi nanti di sandwich. Oh gitu. Iya. Oke. Iya, silakan Bu.
Baik, apakah bisa dilihat dengan jelas, teman-teman? Jelas sekali, Mbak Naya. Jelas ya. Baik, selamat sore semuanya, Pak Adi, Winanti, Amli, dan juga teman-teman peserta lainnya. Terima kasih ya, boleh bertemu kembali secara virtual sore hari ini. Yang kedua, saya minta maaf ini dadaan PPT-nya, karena pas begitu masuk Pak Adi bilang materi masing-masing detail 5 menit, saya terus terang belum bikin, jadi ini tadi dadaan aja bikin ya. Saya lihat di daftar partisipan hari ini tidak semuanya ya alumni, ada juga yang dari luar Undip. Jadi bagi yang belum mengenal saya, nama saya Anastasia Adiati, saya kuliah S1 dan program profesi psikolog dari Fakultas Psikologi UGM. Kemudian saya melanjutkan S2 di jurusan Human Resource Development sebetulnya, di mana di sana saya belajar salah satunya tentang bagaimana menyusun training ya. Salah satu mata kuliahnya juga tentang bagaimana menjadi konsultan HRD dan sebagainya. Itu di Universitas Twente di Belanda. Kemudian S3 saya menyimpang ya ke klinis, ke medical psychology di Erasmus University Rotterdam. Sejak tahun 99 saya bekerja menjadi dosen di Universitas Diponegoro sampai sekarang. Ya. Tapi saya berkenalan dengan training sebetulnya sejak mahasiswa S1. Ya, waktu itu saya awalnya saya berkenalan dari outbound sebetulnya, karena dulu saya ikut Mapala. Di sana saya belajar tentang high rope dan sebagainya. Kemudian awal-awal waktu tahun 95-an, waktu itu sedang booming ya, outbound Indonesia, kemudian pelatihan outbound dan sebagainya. Dan di Mapala kami nyari duit dengan cara kayak gitu ya, jualan program training team building, leadership, seperti itu kira-kira. Terus awal saya berkenalan dengan dunia training. Kemudian setelah itu saya lebih banyak bereksperimen sebetulnya. Kemudian belajar formal baru di S2 selama 1 tahun. Nah, yang saya ingin bagikan, karena dari perspektif akademisi ya, itu mendudukkan training itu ada di mana gitu ya. Jadi saya dulu nggak terlalu ngeh, tapi di S2 saya belajar bahwa sebetulnya training itu adalah suatu kegiatan yang edukatif. Artinya tidak bisa kita lepaskan dari perspektif pendidikan ya. Jadi kalau kita lihat itu lingkaran kuning itu ya mewadahi semuanya. Jadi harusnya training itu ada unsur pendidikannya. Kemudian ada instruction-nya ya, bagaimana belajar, ada desainnya, ada silabusnya gitu ya. Kemudian salah satu dari metode training itu adalah teaching. Ya. Metode yang lain teman-teman bisa melihat banyak ya dengan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka tidak semua instruction itu adalah training, tapi training itu pasti ada instruction-nya. Pasti ada bagaimana kita mendesain training itu sebagai suatu kegiatan pembelajaran ya untuk learner kita, untuk si peserta. Jadi bukan cuma sekedar senang-senang having fun ya, terutama kalau yang trainingnya outdoor gitu ya, tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Atau tadi pertanyaan Mas Adi, Pak Adi, terjadi perubahan perilaku nggak? Gitu. Ya bagaimana kita, tergantung bagaimana kita mendesain konsep training itu, atau bagaimana user menghendaki ya efek dari training tersebut. Atau kalau bahasa kerennya itu ROI-nya mau sampai mana, return on investment-nya. Kalau mau bayar puluhan juta itu harapannya sampai perubahan apa? Kalau hanya sampai ke emotional impact aja, jadi merasa tergugah, selesai, itu mungkin dalam hitungan bulan balik lagi perilakunya. Tapi kalau sampai misalnya seperti penjualan meningkat ya, itu jelas kan terukur. Jelas dia bisa menjual dari yang semula nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan karena kurang pede ya misalnya, nggak menguasai skill marketing dan sebagainya. Jadi kalau mau bicara return on investment, maka mesti terukur ya. Harapannya itu bagian dari jualan juga. Mau menjual program training yang mahal itu yang apa sih yang kita mau jual ke usernya ya? Kita bisa menjanjikan apa? Kalau sales bapak saya train, saya bisa garansi ada kenaikan omset penjualan misalnya dalam waktu sebulan, 2 bulan ke depan misalnya begitu. Tentu itu sudah di-riset terlebih dulu ya. Gitu. Saya akan bagikan slide ini ya supaya tidak terlalu kuliah gitu rasanya ya. Tadi saya sudah rangkum secara ringkas ada di sini tentang konsep yang berdekatan dengan training ya. Jadi poin saya adalah menekankan bahwa jangan sampai kita lupa bahwa to train itu adalah to educate gitu. Melatih itu bagian dari kita mendidik ya.
si pembelajar ini. Kemudian kapan training itu diperlukan? Kalau ada skill gap, kalau ada kebutuhan untuk developing skill, ya, developing people ya. Jadi kalau kita mau ada atau user menghendaki adanya pengembangan SDM yang kemudian SDM-nya itu bisa meningkat ya skillnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya trainer yang baik itu seperti apa? Ya, dia harus menguasai ini, dia harus menguasai hasil TNA-nya. Jadi kalau problemnya ada di mana, tugas dia improve apa dari orang-orang yang ada di depan dia ini selama periode training itu. Jadi kalau kita hanya delivery saja, kita nggak aware dengan impact yang harus kita hasilkan dari proses pembelajaran itu, maka kita nggak punya target. Yang penting ya udah saya lakukan aja training. Tapi kalau kita aware bahwa training need analysis-nya itu kayak gini loh, ya, situasi SDM-nya tuh kayak gini, harapan user seperti ini. Nah itu PR kita sebagai trainer untuk memberdayakan si learner itu untuk mencapai ya, yang diharapkan oleh user. Maka ini berkaitan dengan profesi apa saja yang berkaitan dengan training. Kalau di kita itu umumnya, saya katakan kita itu umumnya di Indonesia ya, kita hanya mengenal satu nih, trainer dan training organizer ya mungkin. Ini kadang satu orang ya. Saya trainernya, saya organizer juga, saya juga developer atau desainer dari training itu, saya juga mendesain material developer. Tapi kalau di negara maju ini profesi yang berbeda ya. Jadi saya bisa saja hanya sebagai trainer, tapi organizernya bukan saya. IO-nya itu orang lain. Ini mungkin sudah agak banyak dilakukan ya. Jadi misalnya saya diundang oleh komunitas tertentu ya, kantor dan sebagainya. Saya cukup datang bawa badan tadi Pak Adi ya. Saya trainernya, organizernya mereka. Dari rundown dan sebagainya, ngurusi logistik, kemudian kitnya, training kit dan sebagainya itu urusan mereka. Kadang-kadang malah sampai di energizernya itu juga mereka. Nah, tetapi kita biasanya kita jadi trainer kita juga ya, training developer atau training designer. Artinya instruction developernya. Jadi yang menyusun kegiatan pembelajaran itu. Nah kalau di luar negeri itu bisa jadi profesi yang berbeda. Kalau saya public speakingnya nggak bagus, tapi saya bisa merancang pembelajaran, saya bisa kerja sebagai training developer atau sebagai instruction designer dari suatu program training. Nah, si trainer itu adalah orang yang delivery. Jadi dia mempelajari apa yang disusun oleh training developer atau designer ini. Jadi dia diberi masukan, hasil TNA-nya begini, ini sudah saya desain, seperti ini konsep pembelajarannya, tugas Anda adalah delivery, itu trainer. Nah, training material developer, itu adalah mereka yang menyiapkan materinya. Ya, misalnya buku modul. Ya, jadi si training instruction developer itu mendesain instruksionalnya, ya, kegiatan pembelajarannya. Ini membutuhkan misalnya post-it, ini membutuhkan tiker sekian, ini butuh buku kerja terpisah dari buku materi. Ya. Yang ngurusi desain buku materi, kemudian kontennya itu seperti apa, tentu itu berkonsultasi dengan training developer ya. Tapi dia bertugas untuk mendesain itu. Kalau kita itu semuanya biasanya ya, saya yang desain, saya trainernya, saya yang punya ide, ini mau saya buat apa, saya beli sendiri, saya memastikan itu semua ada. Nah ini yang belum sepenuhnya berkembang. Jadi menurut saya teman-teman yang punya bakat desainer gitu ya. Nah sekarang kan banyak tuh bisa bikin videonya, kemudian bisa bikin kit-kitnya dengan gambar-gambar spesifik. Misalnya untuk ditempeli logo perusahaan atau menggunakan icon-icon perusahaan gitu ya. Itu bisa bekerja supporting di situ dengan profesi sebagai training material developer tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan jenis training ya. Jadi kalau yang sering sebetulnya bisa lebih relevan dengan pekerjaan ya, itu bisa lebih sering didesain dengan pendekatan andragogi. Jadi kalau dengan pendekatan andragogi itu kita menempatkan si peserta itu sebagai adult learner ya, sebagai orang sudah dewasa, orang yang punya kebutuhan untuk belajar. Nah ini sebenarnya tantangan si trainer. Meskipun peserta itu disuruh datang sama perusahaan,
tapi bagaimana menumbuhkan sense of responsibility gitu. Perasaan bahwa saya bertanggung jawab. Kenapa ya saya nggak tahu ini gitu. Jadi menumbuhkan kebutuhan untuk tahu gitu, supaya dia lebih mudah engage selama proses training itu. Maka ini perlu skill ya untuk bagaimana ya menemukan bahwa materi ini kamu perlukan loh dalam kehidupan kamu ya atau pekerjaan kamu gitu. Jika kalau kita bisa menemukan link itu lebih tergugah gitu ya si peserta ini. Nah, tipe peserta yang adult learner itu cenderung self-directing, sehingga dia bisa mengarahkan dirinya sendiri untuk belajar. Kita fungsinya hanya fasilitator. Ya. Nah, bedanya dengan pedagogi ya. Jadi kalau kita menggunakan konsep andragogi, kita harus punya mindset bahwa saya dan peserta itu bisa sama ya kemampuannya, atau bahkan kita bisa kemampuan peserta itu lebih daripada kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya perasaan, aduh nanti kalau ditanya nggak bisa jawab ya, itu kita masih di mindset pedagogi sebetulnya, bahwa saya harus menguasai materi lebih daripada peserta. Jadi kita takut ketemu peserta yang lebih daripada kita. Tapi kalau kita menggunakan andragogi, kita sudah aware bahwa pasti peserta itu ada yang lebih pintar daripada saya. Nah, skillnya adalah bagaimana menjadikan peserta yang seperti itu co-host dalam training kita. Ya. Itu nggak gampang, karena kalau kita menggunakan mindset saya lebih daripada peserta, itu kita langsung turun shoot, itu rasa percaya dirinya, ketemu peserta yang lebih pintar daripada kita. Lebih pintar, lebih punya wawasan banyak, ya. Belum kalau udah ngomong, oh saya udah pernah ikut pelatihan kayak gitu Bu Anas, udah berapa kali saya ikut. Jadi dia sendiri juga merasa nggak ada gunanya ikut di situ, kita merasa terancam dengan ada dia di situ. Itu kalau kita menggunakan pedagogi. Ya, tapi kalau kita menggunakan andragogi, itu suatu berkah ya dia ada di situ. Jadi bagaimana melibatkan dia dalam proses training itu supaya dia memainkan peran, ya supporting kita sehingga dia membawa kebermaknaan dalam pengalaman dia ada di training. Itu suatu skill juga menurut saya ya, yang perlu jam terbang juga untuk mempraktekkan, karena kalau enggak kita juga nggak gampang seperti itu, karena kita biasa dididik atau dibiasakan ya umumnya itu kan di kultur kompetitif ya, kultur akademik itu kan kompetitif lebih daripada dia. Jadi kalau ada di kultur seperti itu, kita kadang-kadang perlu belajar nih bagaimana menerapkan kultur kolaborasi ya dengan peserta yang seperti itu. Nah, kalau andragogi itu mindsetnya adalah we are learner ya. Saya memang trainer, tapi saya learner juga. Saya belajar, bertemu dengan orang yang lebih daripada saya. Ya. Jadi itu mindset yang perlu kita miliki ketika berkaitan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa tadi atau learner ya. Jadi kita jadikan pengalaman si peserta itu sumber belajar. Nah, jadi sederhananya tuh gambarnya kayak gini. Kalau pedagogi kita nih di sini nih trainer itu. Jadi sumber belajarnya adalah saya. Ya. Dan selalu perspektifnya saya lebih tahu, saya lebih menguasai, mereka belum tahu, mereka kurang menguasai. Jadi selalu seperti superioritas. Tapi kalau andragogi, we are learner. Ya, saya dan Anda sama-sama kita sedang belajar. Hari ini saya kebetulan membagikan apa yang sudah saya tahu lebih dulu. Ya. Dan di antara peserta itu ada juga yang seperti saya sudah tahu. Ya. But that's okay gitu. Kita sekarang sedang belajar bersama. Ya, jadi menundukkan di posisi bahwa kita itu setara, bahwa kita sama-sama belajar. Ya. Dia belajar materi saya belajar bagaimana menghandle kelas dengan tipe orang seperti dia, kan belajar juga. Ya. Bagaimana menggunakan sumber belajar yang dia miliki, yaitu pengalaman dia, itu juga belajar. Dan biasanya orang lebih engage ketika materinya berkaitan dengan situasi yang real dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau ngasih materi, ketemu orang seperti itu, kita tinggal libatkan bagaimana pengalaman Anda mempraktekkan itu misalnya ya. Pengalaman sukses dan tidak sukses itu dua-duanya menarik peserta. Ya. Jadi kalau saya pakai Zoom, kalau sudah nyampe cerita praktek, itu pada dibuka sendiri itu semua video-videonya. Tapi kalau masih pakai teori, tiarap semua itu videonya. Ya. Ini kalau kita bicara training online. Ya. Nah itu yang membedakan. Jadi
Di dalam model andragogi ya, saya akan lebih menyoroti andragogi karena menurut saya itu lebih menempatkan peserta lebih humanis lah kira-kira gitu ya. Tapi juga berbeda karena ada training tertentu harus kita berikan secara pedagogi ya. Misalnya tentang materi yang sifatnya kognisi gitu ya, atau sosialisasi dan sebagainya, atau training tentang penguasaan skill software tertentu, ya itu harus andragogi gitu ya, harus pedagogi maksud saya gitu. Nah, di dalam andragogi kita menyadari bahwa ada kebutuhan peserta untuk belajar ya. Nah, kebutuhan untuk belajar itu yang perlu kita temukan ya, bagaimana menumbuhkan bahwa dia itu butuh loh belajar tentang ini. Kemudian konsep diri dia sebagai pembelajar. Orang dewasa itu cenderung belajarnya mengarahkan dirinya sendiri. Tapi kalau saya katakan adult learner, bukan berarti harus 18 tahun ke atas. Ini yang kadang-kadang kita sering keliru mempersepsi. Jadi anak SMP itu nggak bisa pakai andragogi. Enggak, anak SD pun bisa dengan andragogi. Ya. Jadi kalau contoh saya berikan pelatihan tentang pengembangan pribadi, orang tuanya nggak mengira apa bisa anak saya ngomong seperti itu. Padahal saya sharekan itu pekerjaan tugasnya. Dan dia surprise, ternyata anak saya itu bisa berpikir seperti itu, bisa melakukan refleksi pribadi, ya, apa yang dia pelajari dalam hidup dia, dalam relasi dengan orang tuanya, yang belum pernah dia dengarkan, orang tua itu belum pernah mendengarkan. Jadi adult learning, ya, pembelajaran orang dewasa, bukan berarti hanya untuk orang dewasa 18 atau 21 tahun ke atas, tapi itu adalah konsep yang menempatkan ya, si learner itu, si peserta itu ke dalam posisi yang setara dengan kita sebagai trainer. Nah, kita perlu mempertimbangkan atau memberikan atensi ya pada peran pengalaman ya. Tadi saya sudah contohkan bagaimana menjadikan pengalaman itu sumber belajar yang kaya. Nah, itu yang sulitnya kalau kita dia punya pengalaman berbeda. Nah, itu menjadi diskusi ya. Justru itu yang penting, kita tidak harus menghasilkan satu jawaban yang sifatnya konfirmatif kalau menurut saya ya. Ketika diskusi misalnya saya mentrainingkan metode tertentu lalu peserta mengatakan kok untuk saya kok nggak efektif ya Bu, nah, misalnya ya, kalau terjadi diskusi di situ dan diskusi itu mengambang pun nggak apa-apa gitu. Jadi biarlah itu juga menjadi bagian dari perjalanan si peserta itu dan saya untuk mencari tahu sebetulnya bagaimana gitu ya. Jadi jangan buru-buru merasa buruk apabila dalam menghandle training itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Kemudian kalau andragogi itu orientasinya pada problem solving ya. Jadi begitu ketemu dengan kasus gitu ya, misalnya contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan, itu biasanya sangat menyenangkan ya, menyenangkan berarti membuat peserta itu engage gitu, membuat mereka itu jadi pengen belajar lebih gitu, bahwa ada seperti itu ya. Kemudian ini saya rasa salah satu skill yang perlu kita latih juga, bagaimana kita itu menumbuhkan tadi ya kesiapan learner untuk belajar ya. Kalau kita bikin training lalu yang bersangkutan itu mendaftar seperti tadi dicontohkan Mbak Winanti ya, ada yang loyal customer ya, tiap bikin training dia ikut, tiap bikin training itu enak ya, dia sudah ada di dalam mindsetnya itu bahwa saya selalu dapat sesuatu dari training ini, dari trainer yang ini ya, dan ternyata yang saya dapat itu karena bermanfaat ya, saya jadi butuh belajar lagi. Pengalaman mendapatkan sesuatu membuat dia menyimpulkan bahwa oh ternyata saya tuh nggak tahu tentang ini dan saya pasti dapat sesuatu. Dan ini tipe trainee yang siap untuk belajar. Tapi kadang-kadang misalnya kita bikin training untuk anak-anak atau remaja, orang tuanya yang pengen anaknya belajar ya, anaknya nggak pengen. Oleh karena itu tugas kita adalah mengaitkan ini, bagaimana materi kita itu relatif dengan kehidupan dia dan tugas perkembangan. Iya. Saya rasa waktunya mungkin sudah melewati ya Pak Adi ya. Soalnya seru sekali Bu. Iya, nanti biar jadi tanya jawab. Oh iya, nanti waktu kita diskusi seru kayaknya ya Bu ya. Oke, nanti saya share materinya ke sini ya. Belum saya PDF kan tadi. Mungkin dan itu dulu Pak Adi ya, nanti boleh. Ya Ibu. Ini.
Ini sepertinya materinya ini melengkapi karena dari perspektif praktis mungkin kalau tidak ada akademisi mungkin ada hal-hal yang terlupakan, dan dari akademisi juga kalau misalnya dari praktisi itu tidak memberikan perspektif yang bisa menyeimbangkan, mungkin kita juga akan kehilangan perspektif bisnisnya. Nah, jadi di sini kita ingin coba lihat dari perspektif Bu Amli. Bu Amli sudah mulai bisa masuk lagi, Bu Amli? Iya, tapi suaranya agak kecil ya, Bu ya? Ini kedengaran nggak? Iya, ini lumayan. Lebih. Lumayan ya? Ya, sudah lumayan. Bisa ya Pak? Iya, nah ini agak lebih jelas. Oke Pak. Nanti aku di kita 15 menit share aja. Oh iya, oke. Dari panitia aja Pak. Sip. Oke, saya sharekan boleh. Mudah-mudahan lancar. Oke. Yes. Oke, silahkan. Oke, sorry ya, ini tadi laptop mati nih. Oke. Bisa kita mulai ya Pak ya? Bisa Bu, sangat Oke. bisa. Suaranya terdengar jelas. Mas Adi, Ya, kedengaran ya? jelas, Oke. dan layarnya juga terlihat bagus sekali. Oke, teman-teman, selamat sore. Ini aku ya, aku biasanya disapa tuh karena seringnya terjunnya di dunia kampus untuk ngasih-ngasih training gitu. Saya biasa dipanggilnya tuh Kak Amli. Oke. Dan nanti yang bakal aku share ini kan setiap dari kita tuh punya landasan pacu sendiri-sendiri ya. Terus jelas setiap orang itu berbeda-beda gitu. Apalagi aku nih dibanding 10 sampai 13 tahun yang kemarin yang masih bau toga universitas gitu ya. Diri kita tuh kan bentukan dari pertemuan kita sama banyak hal, sama banyak orang gitu kan. Nah, dengan ajakan dari kampus minta aku untuk sharing, ini tuh bikin aku nanya ke diri sendiri gitu. Footprints atau jejak langkah aku, what is the highlight of my day so far, itu aku perlu tuangkan gitu di slide untuk sharing ke teman-teman semuanya. Oke. Kita bisa masuk ke slide yang kedua ya Pak ya. Slide yang kedua ya Bu. Oke, slide yang kedua. Nah, ini job experience aku yang pertama itu di tahun 2007 ya. Itu saya lulus tahun 2007 dan aku ingin memulai pekerjaan itu aku coba cari tipe pekerjaan yang sunset. Bukan yang sunset gitu, tapi yang sunrise atau yang rising gitu ya. Karena sebab dinamis, saya butuh perusahaan atau organisasi yang dinamis, yang penuh inovasi, jadi bisa bikin kita juga tuh untuk belajar, untuk cerdas gitu kan. Nah di sini aku bergabung dengan salah satu pusat layanan psikologi di Bandung, namanya Vcenter Medika Antapani. Oke. Ini jenis-jenis layanan yang diberikan itu ada konsultasi perkembangan anak, remaja dan dewasa, terus psikotest gitu kan. Ada training and outbound, kemudian seminar workshop sama asesmen kompetensi. Di sini aku learning by example. Jadi aku lihat gimana para psikolog gitu ya, ketika mereka itu deal with people. Jadi saat mereka memberikan konsultasi, counseling, coaching ke orang tua, terus aku lihat perlu belajar apa di bidang psikologi klinis. Nah, job experience aku yang pertama ini tuh aku perlu buka-buka kembali gitu makalah yang ditugasin sama dosen dulu ya, khususnya mata kuliah HAMPAR namanya, psikologi hambatan perkembangan anak dan remaja. Jadi itu aku diminta untuk baca kembali karena memang di biro ini layanan kita itu lebih banyaknya layanannya ke klinis anak gitu. Misalnya terapi untuk ADHD, terapi untuk autisme, terus misalnya PDD nose gitu ya, disleksia, ada banyak sekali gitu gangguan-gangguan perkembangan. Dan akhirnya aku berani untuk berinvestasi gimana caranya punya usaha gitu di bidang ini. Jadi perlu belajar entrepreneur juga nih saat itu. Akhirnya kita nyewa ruko gitu ya, punya SDM, kemudian kita manage financial reportnya, kemudian kita kemas produk-produk psikologi yang kita bisa kembangin lagi gitu. Jadi kita bisa masuk ke
semua manusia pada semua level, kayak gitu. Nah ini yang pertama. Terus saya pindah ke slide berikutnya ya, Mas Adi ya. Selain di biro pelayanan psikologi, ini aku juga ambil siaran radio, gitu kan? Karena aku ngerasa kan kita kan punya waktu dalam satu hari itu ada 24 jam, oke? Kalau 24 jam ini kita bagi 3, berarti kan masing-masing 8 jam ya. 8 jam tidur, 8 jam kerja, aku masih punya 8 jam yang lain gitu, atau the other 8 hours. The other 8 hours ini aku pikir gua ngapain ya? Gitu kan. Akhirnya dari sisa waktu yang ada setelah pulang mengurus biro, itu aku siaran radio. Dan ternyata pengelola dari radio ini itu tuh jebolannya unik juga. Jadi beliau konsultan pajak, di situ beliau juga kelola radio. Jadi kita udah ada chemistry-nya gitu. Pada saat aku ke radio itu, kamu anak Undip gitu kan. Jadi very welcome gitu. Kita bahas program-program di radio, dan orang-orang yang ada di dalamnya itu kan orang-orang yang komunikasinya oke gitu. Aku diajarin voice over, aku diajarin gimana caranya record suara, atur intonasi, itu diajarinnya di radio. Dan tim yang ada di radio itu memperkenalkan aku dengan International Coaching Center. Kalau mungkin kenal ya, ada yang namanya John Robert Power. Nah, ini John Robert Power ini dia fokusnya ke personal and professional development. Jadi dikenalkan dengan pengajar-pengajar yang ada di John Robert Power. Aku juga ikut beberapa kelasnya untuk belajar, gitu ya, untuk ngembangin kemampuan aku berkomunikasi, gitu. Dan di situ juga belajar gimana caranya conducting training and seminar, gitu. Belajar tentang event management, gitu kan. Ini dari dari menjadi radio announcer. Terus kemudian bisa masuk ke slide berikutnya. Oke, ke slide berikutnya Mas Adi. Nah, jadi dari pengalaman di radio itu aku terima kasih banget ya untuk mikrofon dan radio itu udah ngasih suara gitu untuk hidup aku gitu ya. Nah, bicara pengalaman kerja ini tuh karena aku siaran di radio, nah itu mungkin suara aku tuh kan mengudara dan segmentasi radionya saat itu tuh untuk usia 25 tahun ke atas, dan musik yang terpilih pun itu kategori musiknya itu AC atau Adult Contemporary. Jadi pendengarnya pun udah tersegmentasi gitu, teman-teman ya. Dan mungkin yang mendengar aku saat itu profesional. Nah, dari radio itu aku mendapat tawaran gimana kalau misalnya aku handling human resource management tapi di sebuah rumah sakit gitu. Oke. Akhirnya aku coba apply dan coba masuk ke perusahaan itu, tapi dari beberapa perusahaan yang aku coba interview, aku tertarik sama rumah sakit. Karena aku berpikir di rumah sakit itu berkumpul seluruh latar belakang pendidikan gitu ya, nggak cuman dokter, perawat, bidan gitu, enggak, tapi semua latar belakang keilmuan itu kita bisa dapetin di rumah sakit gitu kan. Jadi tuh teman-teman, I grab each opportunity gitu untuk bahan belajar aku tuh untuk improve diri. Oke. Nah, di human resource ini aku punya pengalaman, salah satunya itu kita provide one-on-one coaching ya. Ini untuk support individual growth gitu. Untuk kita kasih dukungan atau support gitu ya, karyawan-karyawan yang membutuhkan pendampingan. Ya, kita tahu dong ya, ada 3 kategori karyawan kan, problem employee, star employee, sama deadwood. Deadwood itu yang mau diapa-apain lagi udah gak bisa gitu, udah kayu mati gitu kan. Nah, di sini aku belajar di dunia HRM gitu kan. Nah, itu sampai dengan tahun 2015, dan tahun berikutnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke, aku sekarang itu di PR, public relation ya. Di dunia PR ini, ini aku diminta untuk belajar sosial media, content creator gitu. Jadi aku harus ngurusin branding, aku harus ngurusin image, identify to media and public gitu kan. Aku harus ngurusin juga handling complaint dan training pengembangan tentunya yang terkait juga sama itu gitu ya. Ini untuk pengalamannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ini udah masuk ke training nih,
ke training atau seminar yang yang meminta aku untuk menjadi pembicara. Oke, tapi pekerjaan aku sebagai PR tadi itu tetap kepegang. Yang aku memakai waktu aku yang the other 8 hours tadi, yang 8 jam yang tersisa gitu. Nah, ini untuk kampus, ini aku bareng ya sama beberapa yang terkenal gitu ya, seperti PJ Daniel. Nah, ini di Presiden University, ini ada 4 kategori untuk people development. Aku sebutin aja ya, di sini ada Presiden University Youth Leadership Camp, ini PYLC, ini event annual atau event tahunan yang selalu dilakukan oleh kampus. Kemudian yang berikutnya ada Internship Career Center. Nah, ini juga event tahunan di mana tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa ini masuk magang gitu atau untuk bekerja. Kemudian event yang berikutnya ini untuk anak-anak PR, anak-anak komunikasi, ini ada interactive communication. Kemudian event yang berikutnya adalah organizational management training. Jadi 4 kategori training pengembangan ini semuanya diorganize sama kampus, di mana di situ aku menjadi pembicara atau trainernya gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya tidak hanya di kampus aja, aku juga bisa minta tolong slide selanjutnya. Oke. Ini juga yang berikutnya ini gabung sama Ipo Santosa ya. Ini saat buku beliau mau diluncurkan menjadi film. Nah, dan itu yang diundang tentunya itu masyarakat umum, tapi dominan dari itu semuanya adalah HR di beberapa perusahaan. Nah, di sini juga ikut menjadi pembicara atau trainer. Dan selanjutnya, oke. Nah, ini kerjasamanya aku sama Telkom ya, Telkom Indonesia dan Yayasan Pendidikan Telkom. Kalau ini sesinya gimana? Sesinya tuh tentang coaching for optimal performance. Di sini audiensnya HR manager dan ini dikhususkan untuk kawasan industri yang ada di Karawang. Oke. Selanjutnya beberapa training yang coba. Nah, ini kerjasamanya sama Badan Narkotika Nasional atau BNN Karawang ya. Ini ada beberapa sesi. Itu ada 4 kecepatan deh slide-nya. Ada beberapa sesi yang berbeda di ini. Oke, di BNN ya. Nggak apa-apa deh, slide berikutnya selain BNN juga ada. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya ini yang kemarin terakhir, ini yang terbaru ya, sama Puskesmas Kebayoran Baru Jakarta. Kalau ini topiknya tentang understanding people. Oke, terus dengan SMK BNI ini momennya saat mereka wisuda. Oke, berikutnya. Oke, nah kalau ini fun games juga kita berikan. Jadi ada metode belajar itu kan yang namanya gamification. Oke, ada orang yang mereka itu senang belajar sepeda, tapi kok kalau belajar di kelas boring gitu ya. Itu kenapa tuh? Padahal esensinya sama-sama belajar gitu. Nah, ternyata caranya yang berbeda. Jadi saya sebut ini active learning. Kita sampaikannya itu dalam bentuk fun games untuk anak-anak SMP ya. Dan ini lokasinya di Puncak saat itu. Oke. Selanjutnya, nah ini beberapa partnership aku. Ini atas nama pribadi ya. Nama aku tidak membawa, jadi cuma bawa badan gitu. Ini beberapa klien seperti kalau dari dunia manufaktur atau industri itu ada ACT Metal Indonesia, kemudian ada Koyama Indonesia, ada Asia Citra Pratama. Kemudian yang sebagai volunteer di situ kita juga ikut bantu anak-anak muda ya, namanya AFS, American Field Service. Kemudian ada Telkom Indonesia untuk yang BUMN. Kemudian untuk kampus ada Institut Manajemen Telkom. Namun saat ini tuh namanya Telkom University. Oke. Kemudian ada lagi kampus berikutnya Akademi Kimia Analis yang ada di Bogor. Oke. Ini contoh beberapa klien yang kita udah berpartnership. Oke. Berikutnya. Nah, dari seluruh pengalaman-pengalaman itu aku simpulkan gitu ya, topik-topik apa sih yang sering menjadi
request gitu atau permintaan dari kampus, dari organisasi atau dari perusahaan. Nah ini nanti bisa dilihat di slide. Ini daftar, kalau aku sebutnya People Development and Performance Improvement. Ini tuh daftar training ya, daftar training yang bisa diberikan di setiap manusia yang ada pada setiap level, gitu. Oke, next. Nah, terus apa dong hal-hal yang menyenangkan? Kalau di sini, kalau hal-hal yang menyenangkan, aku sebutnya di sini I find inner circle. Inner circle itu apaan sih? Inner circle itu ini loh, 7 sampai 25 teman yang kita punya itu bakal menentukan 7 sampai 25 tahun hidup kita kelak nanti, gitu ya. Jadi aku punya nggak teman dekat gitu yang ketika kita telepon kita dilayanin, terus sebaliknya gitu, ketika dia butuh bantuan pun kita bantu. Jadi ini poinnya bukan mau sama mau atau suka sama suka gitu ya, tapi ada kebutuhan untuk saling melayani. Nah, jadi melalui pengalaman ini aku ketemu nih inner circle yang bisa kasih aku room for improvement untuk apalagi belajar lagi, dan itu kita dapatnya melalui networking tentunya. Networking di mana ini kita udah bisa dapetin dengan memberikan training atau seminar-seminar klien kita gitu ya. Terus dari pengalaman kerja tadi, kenapa nggak dilepas? Ya di other 8 hours itu lama loh, 8 jam itu lama loh. Itu room for improvementnya kita. Jadi gue nggak lepas rumah sakit, gue nggak lepas sebagai PR yang ngurusin branding gitu ya. Karena aku dapetin expertise di situ. Expertise atau experience aku buat ngembangin diri pun ada di situ. Dan I feel empower gitu. Misalnya ini aku perlu membiasakan diri loh bicara di depan layar smartphone, oke? Padahal biasanya itu kita bicara di depan banyak orang. Dimana kalau memang passion kita di situ, kadang kan kita dapetin energi itu dari mata gitu. When we look people in the eyes gitu kan, kita dapetin energi dong dari situ ya. Nah ini tuh I feel empower untuk seperti itu. Kalau sekarang ini lagi adaptasi nih, bicaranya nggak ngelihat orang, tapi lihatnya layar smartphone, gitu ya. Itu beberapa hal-hal yang menyenangkan yang aku dapat dari dunia training yang aku jalani. Jadi aku dapat. Seru banget ya, Mbak. Halo, seru banget ya ternyata ya. Udahlah bisa jalan-jalan, lalu lo inner circle dapat, expertise, networking juga dapat. Ya gitu Mas tadi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kalau misalnya kita masuk ke tanya jawab dulu gimana Mbak Ami? Boleh, ini cuman satu deh, manfaat ilmu psikologi deh. Oh, gimana tuh? Oke. Terus dari pengalaman itu ya, aku lihat itu, aku share ijazah aku loh. Itu kan banyak banget gitu ya. Itu banyak banget gitu ilmu psikologi yang kita dapat gitu di kampus kan. Dan ternyata ilmu ini kan berpengaruh gitu ke bentukan kita. Nah, kreativitas ini yang aku sebut how to connecting the dots gitu loh. Connecting the dots itu ya udah poin-poin yang kita dapat di kampus tadi, gimana caranya kita bikin dia terkoneksi, itu sebagai ilmu yang equip kita gitu untuk berikan training. Seperti itu. Iya. Yes. Ternyata ini ya, Mbak, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu ternyata kepake banget ya di situ ya. Yes, kepake banget. Gimana nih rekan-rekan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada tiga pembicara kita, bisa langsung aja, bisa melalui room chat yang ada di sisi kanan juga. Karena ternyata kita memang jam 4.30 itu langsung mati secara otomatis. Jadi kayaknya kita harus harus memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Kalau misalnya ada yang ingin dituliskan, nih ada satu pertanyaan dari Dwi Yuli Susanto. Apakah S1 psikologi itu bisa jadi trainer? Mungkin siapa yang menjawab dulu? Bu Anas, mungkin? Oke, baik, kalau kita baca di kode etik psikologi ya, teman-teman bisa download dari websitenya HIMSI ya, himsi.or.id, ada tentang kode etik, bisa di-download dan dipelajari. Itu salah satu pekerjaan atau ranah yang sebetulnya sarjana psikologi itu boleh ya, punya kewenangan untuk melakukan. Ya, jadi tidak harus psikolog ya untuk menjadi seorang trainer.
Ya, tentu yang perlu dipahami kewenangannya ya. Kalau psikolog kan dia harus melakukan assessment ya, membuat laporan ya. Tapi kalau menjadikan training itu sebagai suatu kegiatan psikoedukasi katakanlah begitu ya, itu boleh dilakukan. Wah, ternyata boleh teman-teman. Jadi ladangnya besar dan S1 psikologi bisa jadi trainer. Dan kalau untuk jadi trainer sebenarnya di profesi lain juga sebenarnya memungkinkan ya, nggak hanya profesi psikologi. Dan keterampilan psikologis itu bisa membantu agar trainingnya juga bisa lebih baik. Mungkin Bu Amli dan Bu Winanti ada perspektif menarik tentang ini, S1 psikologi bisa jadi trainer, atau justru sebenarnya dilihat jangan-jangan semua trainer itu S1 psikologi semua. Oke. Gimana dari saya? Boleh, Mbak Amli gimana? Kalau aku ya acuannya tadi dari Bu Anas ya, bahwa S1 itu bisa memberikan trainer atau bisa sebagai speaker gitu. Karena kalau aku dengan pengalaman di lapangan gitu, kompetensi yang dibutuhkan sebagai trainer ini kan, kalau tadi Mbak Winanti udah jelasin ya, tentu dari personality gitu. Oke. Kalau dari personality kan kita kalau bisa manage rasa takut ya. Iya. Kita bisa manage rasa takut, how to overcome the fear of public speaking, itu kita harus bisa ngatasin itu. Kemudian punya endurance atau daya tahan. Daya tahan ini maksudnya kita bakal lewatin jam tidur malam yang minim loh, gara-gara review materi gitu. Terus dari banyak referensi itu gimana caranya kita recap, kita rangkum menjadi materi yang ringkas yang mungkin butuh trainingnya itu cuma butuh 4 jam atau dalam 1 hari gitu, dari sekian banyak referensi. Kemudian paling penting juga total looking atau appearance gitu ya. Jadi if you look good you feel good, and if you feel good you can do good gitu kan. Ini aku pikir sarjana S1 bisa lah kita dengan memiliki personality seperti ini bisa menjadi trainer gitu. Di samping itu tentu perlu kompetensi lainnya gitu, misalnya nggak cacat vokal, kemudian punya kemampuan untuk memberikan coaching, writing skill, terus bisa analisis sama ngerti runut kerja yang rapi, karena nanti kan kita dituntut untuk memberikan materi yang sistematis gitu. Iya, ternyata nggak hanya attitude, kompetensi itu juga bisa krusial. Jadi nggak harus S1 ketika attitude-nya bagus, nggak harus S2, nggak harus psikolog, S1 juga bisa, di luar psikologi juga bisa. Bahkan selama kompetensinya bagus, attitude-nya bagus, bisa jadi proyeknya itu berdatangan terus ya Mbak ya. Amin. Repeat order, kalau kata Mbak nanti repeat order. Repeat order ya. Ini ada pertanyaan yang lagi paling penting. Dan iya, yang paling penting. Soalnya kalau misalnya nggak ada repeat order, habis kita ya Mbak. Iya. Lalu berikutnya, bagaimana seorang trainer itu memanfaatkan pesertanya yang ternyata memiliki pengetahuan yang lebih luas dari trainernya? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Anas. Tapi mungkin ini ingin penjelasan yang lebih konkret. Mungkin ada yang bisa membantu gitu. Bu Winanti, Bu Amli, Bu Anas, monggo. Boleh. Sebenarnya sih tadi udah dijelaskan, saya kayaknya sudah dijelaskan gamblang banget ya sama Bu Anas bagaimana kita memanfaatkan. Cara memanfaatkannya sebenarnya kita ajak dia kerjasama gitu. Ajak dia kerjasama, dan kadang-kadang kita bisa nanya juga sama dia. Kalau saya berapa kali punya pengalaman ketika saya training, ada beberapa peserta saya yang jauh lebih jago gitu. Misalnya saya ketika bicara tentang training psikologi waktu itu percaya diri misalnya, trainingnya atau pesertanya udah S2 psikologi lah, udah jago banget gitu. Makanya biasanya saya akan ajak dia untuk ketika misalnya contoh ada pertanyaan dari peserta lain, saya akan kolaborasi dengan dia. Oke, kalau menurut Ibu sebut aja Bunga. Kalau menurut Ibu Bunga gimana nih ya? Oke, kalau pandangan Ibu Bunga. Atau misalnya ketika ada contoh-contoh atau ada yang lain, kita berikan kesempatan sama dia untuk yang menunjukkan bahwa dia bisa gitu loh. Justru sebenarnya asik kalau ada peserta yang jauh lebih ilmunya lebih banyak dari kita, lebih dalam dari kita. Kenapa? Karena kita juga bisa
justru bisa mencuri ilmu dari dia gitu. Bahkan kita bisa jadi kesempatan kalau misalnya kita mau menjawab, kita juga bisa jadi waktu. Kita bisa jadi ketika kita nanyakan sama dia misalnya, oh seperti itu tadi, oke, kalau menurut Bunga gimana ya bagusnya gitu, kita bisa nanti kita tinggal simpulannya aja gitu. Itu adalah trik-trik yang biasa kita lakukan ketika kita punya peserta yang jauh lebih jago. Bukan lebih jago ya, punya pengalaman ya? Gimana Mas Adi? Mbak Amli juga mungkin punya pengalaman. Kita jadi pengen tahu juga nih untuk menghadapi peserta yang jago gitu. Iya benar. Apalagi dia punya karakter koleris ya. Koleris itu kan egonya tinggi banget gitu. Ya oke. Kalau pengalaman aku tuh itu tadi kenapa kompetensi yang dibutuhkan kita perlu punya namanya coaching skill. Coaching skill itu maksudnya how deal with people gitu. Nah, apalagi kita ketemu orang-orang yang peer up ya. Yang peer up ini maksudnya misalnya kecerdasannya itu baik, berpendidikan gitu kan. Tapi kecerdasan tingkat tinggi ini kan ibaratnya itu kayak pisau bermata dua gitu ya. Pisau bermata dua itu maksudnya bisa memudahkan proses kita, tapi sebaliknya juga mempersulit gitu. Apalagi kalau dia udah punya berpegang teguh pada beliefnya. Beliefnya itu dia udah susah banget terima opsi sama cara pandang yang baru. Nah, ini kita kan bakal deal dengan berbagai macam karakter orang gitu kan. Misalnya, kalau tadi kan bisa aku bilang misalnya karakter dia koleris gitu. Orang koleris itu dia haus banget tuh sama pujian gitu ya. Yeah. Jadi siap-siap juga tuh kita ngantongin ego, be humble, maksudnya rendah hati gitu ya. Gimana caranya, betul kata Mbak Wi nanti ya, gimana caranya kita bisa melibatkan dia gitu. Ya, karena secara pendidikan mereka lebih tinggi nih, dan bahkan mungkin experience juga mereka lebih tinggi. Jadi bisa jadi kita bisa berikan pujian gitu ya, atau melibatkan dia dalam sesi kita gitu, ya. Kalau misalnya mereka punya tipikal koleris gitu. Kalau tipikalnya sanguine itu kan hore ya, fun people gitu kan, asik-asik aja gitu. Kita ngasihnya sambil ngopi itu enjoy gitu ya. Nah, kalau tipenya orang melankoli, jadi tergantung kepribadian sih. Jadi kalau misalnya tipenya orang melankoli, itu kan butuh data yang detail tuh. Ya kita nggak bisa tuh tanpa persiapan memberikan training, kelihatan banget kita tanpa prepare, wah kena tuh kita tuh. Apalagi sama orang-orang yang punya pendidikan jauh lebih tinggi di atas kita. Seru sekali. Dan ini ada pertanyaan. Dan ini karena tadi Mbak Win, Mbak Ambi juga sudah. Masuk dulu ke Bu Anas mungkin, nanti ditimpali lagi dengan perspektif dari Mbak Win dan Mbak Ambi. Sebenarnya sebagai seorang trainer mungkin ya Bu, skill-skill apa sih yang sangat penting bila kita ingin berkarir di bidang psikologi, terutama sebagai seorang trainer? Kalau dari pandangan Bu Anas sejauh ini dalam melihat profesi seorang trainer, skill-skill apa yang penting untuk dimiliki, Bu Anas? Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah keterampilan untuk mau belajar mandiri ya. Jadi kita harus menyadari bahwa siapapun trainee kita atau user kita itu, kita tetap harus belajar. Jadi kalau kita merasa saya sudah ahli, sebetulnya itu justru kita nanti yang kepentok sendiri ya. Mau belajar kenapa? Karena setiap kebutuhan training berbeda, user itu maunya berbeda, trainee itu karakteristiknya berbeda-beda ya. Mau desain materi kita sama, tapi cara delivery itu bisa perlu modifikasi yang berbeda. Jadi kalau kita itu nggak punya kerendahan hati untuk mau belajar ya, nggak punya motivasi untuk selalu memperbaiki ya, selalu perlu prepare tadi ya, disampaikan oleh Amli dan juga Winanti ya, bahwa kita ini sebenarnya mau bantu mereka gitu. Jadi nanti kita harus belajar untuk memastikan bahwa kita siap membantu, dan juga kita selalu merasa gelas kita kosong gitu loh, atau setengah penuh ya, untuk memastikan bahwa cukup air di gelas kita untuk kita tuangkan ke orang lain. Itu yang pertama, bahwa kita harus selalu mau belajar. Yang kedua, kalau saya lebih pada dorongan untuk mau menolong ya. Jadi developing people itu helping sebetulnya, tapi bukan helping karena kasihan gitu loh. Jadi developing people itu justru karena kita care sama orang itu, kita lihat dia punya potensi, dia bisa jadi lebih baik, bisa perform lebih baik, dan kalau kita bisa bantu dia menemukan itu, sebetulnya itu membuka jalan banyak hal untuk dia ya. Jadi kalau saya
Meskipun uang itu penting, tapi saya tidak menjadikan uang itu motivasi utama jualan training. Uang itu bagi saya efektif gitu. Karena yang penting value-nya gitu. Orang mau bayar kita 10 juta atau 1 juta, value itu pada orang itu. 1 juta pada orang yang nggak punya duit banyak, itu value-nya bisa seperti 100 juta. Tapi 10 juta bagi orang miliuner itu seperti bayar parkir gitu. Ya, jadi bagaimana kita menempatkan training kita itu valuable. Bagaimana kita menempatkan diri kita valuable. Ya. Bagaimana kita memandang training itu juga valuable person gitu. Jadi itu menurut saya perlu kalau mau ini kan skillnya ya. Jadi kepekaan ya dalam berelasi interpersonal gitu, bahwa kita mengenali karakteristik training kita, kemudian kita juga mengenali diri kita sendiri. Apa sih added value saya? Ya, ketika orang itu bertemu saya, kalau saya ingin bahwa pertemuan itu bermakna gitu. Jadi akan menurut saya itu lebih penting mendatangkan order gitu ya. Ketika pertemuan itu bermakna gitu, bahwa balik lagi itu attitude ya, kepribadian kita, kemudian servis yang kita berikan, karena itu kan jasa ya, training itu kan jasa. Jadi servis yang kita berikan dalam training itu menyentuh dia secara pribadi. Nah itu perlu skillnya di situ menurut saya. Ini perspektif yang menarik ya Bu, karena terkadang kita ketika memberikan jasa pelatihan, ketika kita dorongannya uang, mungkin ketulusan untuk mengembangkan orang itu justru akan memberikan loyalitas yang baik, karena kita ketulusannya itu mungkin nyampe ke mereka dan apa yang kita lakukan benar-benar total. Mungkin itu yang bisa yang penting yang mungkin banyak yang hilang untuk saat ini ya Bu. Ini perspektif yang menarik rekan-rekan. Mungkin nggak hanya untuk profesi sebagai seorang trainer, tapi profesi apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan hati, ketika kita melakukannya untuk memberikan kontribusi khusus untuk seorang trainer, mungkin tulus ingin mengembangkan para peserta kita agar mereka bisa mencapai level kompetensi tertentu untuk membantu mereka. Mungkin itu akan memberikan, kalaupun misalnya kita nggak mendapat repeat order, tapi paling nggak kepuasan batinnya itu nggak bisa digantikan ya Bu ya. Iya, satu lagi Pak Adi, itu yang PR untuk S1 itu ya, kalau mau jadi trainer, percaya diri. Nah, seringkali itu nggak pede tuh. Di CV saya tuh belum ada Bu pengalamannya, saya belum pernah jadi training, tapi kamu pernah jadi trainee di sekian banyak training loh. Itu juga harusnya sudah melihat ya Bu. Iya gitu, itu penting banget. Mungkin yang lain deh nanti kalau saya waktunya habis saya ya. Tapi nanti kan punya pengalaman, Amli juga banyak pengalamannya gitu. Sebelum kita lanjutkan, ini para peserta mohon untuk mengisi link evaluasi. Jadi di situ sudah ada link evaluasinya. Bit.ly _ evaluasi talk show _ alumni seri 2. Silakan diisi karena nanti sertifikatnya juga akan dari situ. Dan waktu kita, sebenarnya saya ingin ngobrol banyak ini, ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Mbak Win, ke Mbak Amli, ke Bu Anas, karena profesi trainer ini kadang-kadang bisa menjadi profesi yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga profesi yang mulia bila ditempatkan pada porsinya secara pas. Dan mungkin kepuasan batin yang bisa kita dapatkan itu jauh melebihi kepuasan yang mungkin bisa diintikan oleh orang-orang. Tapi waktu kita mungkin terbatas. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga ada beberapa yang masuk ke saya pribadi yang belum bisa terjawab. Tapi semoga di lain waktu kita bisa kembali bertemu, membahas dengan waktu yang lebih lebar. Dan saya berterima kasih kepada Mbak Win atas kehadirannya di sini. Terima kasih Mbak Uni, terima kasih Mbak Amli sudah berbagi pengalamannya selama ini. Terima kasih Bu Anas atas perspektif-perspektifnya yang ini penting sekali karena bisa jadi kita akan meleset ketika itu tidak kita perhatikan dengan baik. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini dengan baik. Ada di sini saya lihat ada Ulima, ada Yusa Zaki, Namira, ada Eugene, Pak Sofia, Ahmad Syahrir, ada Reski, Alaya Putri, Fauzi, Ramadhani, dan banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi terima kasih. Semoga acara kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan tidak hanya memberikan manfaat bagi kita semua, semoga acara ini bisa memberikan manfaat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Saya sebagai moderator pada kali ini minta maaf bila ada kesalahan yang kami lakukan, termasuk ke Mbak Win, Mbak Amli, Mbak Anas. Kalau ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf, ibu-ibu. Dan rekan-rekan, jangan lupa lembar evaluasinya diisi dan kita bertemu di lain kesempatan karena besok sekitar tanggal 24 Juli hari Jumat jam 15 sampai jam 16.30 kita akan mengadakan acara seperti ini kembali, tapi kali ini seriesnya adalah series HR, jadi Human Resource. Jadi silakan diikuti informasinya di IG kami dan semoga yang terbaik untuk semuanya. Saya Adi Dinar, mohon pamit. Selamat sore. Oke. Oke, selamat sore semua. Dadah. Selamat sore Mbak Win, Mbak Amli, Mbak Anas. Selamat sore semuanya. Oke, Bu Anas pamit, Mas Adi. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Iya, makasih Ibu. Teman-teman, makasih ya teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya Adi, mohon pamit. Tak pakai foto nih Pak Adi. Oh iya. Kita foto dulu ya. Foto dulu Iya, buka video dulu dong. Ini foto penting foto. Betul. Buat Iya dong. ini. Buat branding. Namanya sama orangnya bisa beda. Iya. Nah, ini yang lain juga bisa screenshot sendiri ini ya. Belum ada namanya, belum ada orangnya. Belum ada. Ya belum pada dibuka nih. Ini Iya, Udah dibuka videonya. Videonya dibuka. Semuanya. Ya, ini ada yang panitia tanda perlu dulu soalnya mungkin. kan. Ya, di sini udah ada banyak rekan-rekan, tapi sebagian masih belum terbuka. Iya, kita dalam hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, terima kasih rekan-rekan, ibu-ibu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Oke, Selamat sore psikologi jaya, semuanya. psikologi bisa ya. Sore. Iya. Psikologi jaya, psikologi bisa. Psikologi bisa. Sekarang kayaknya Oke. udah ganti slogannya ya Bu Anas ya. Ganti. Bu Anas yang Apa tuh? Ini ya, psikologi prioritas ya? prioritas itu betul Bu. Oke. Kayak bang aja. Supaya Semua prioritas nih. Apa ya, itunya motonya empower families ya, empower families gitu ya. Iya, kita visinya nanti lebih ke keluarga Ibu. Oke. Yes. Karena kalau saya pribadi memandangnya, kita kan kebanyakan permasalahan yang ada di sekitar kita itu kan mungkin bukan permasalahan linier, tapi permasalahan sirkular kan? Karena kita ada di dalam sistem keluarga itu kan sistem. Nah, jadi dari pandangan saya, kalau misalnya permasalahan kita dianalisis secara linear, kita mungkin menyelesaikan permasalahannya, padahal menurut dia ya itu kan sebabnya karena apa coba? Nah, muter balik kan itu. Iya. Jadi kalau Cakep. iya, jadi rasanya itu salah satu pisau analisis yang hilang. Ya, mungkin kalau kita kembangkan juga akan nanti mudah-mudahan kita bisa berkembang banyak di sana dan tapi ditunggu lagi kehadirannya ya Mbak Win, Mbak Amli. Oh Iya pasti ya. Dengan senang hati. Ya. Itu Instagramnya psikologi Undip itu nambah market value aku loh. Oh iya. Wah. maksudnya bisa nambah reputasi gitu ya, bisa nambah reputasi sama networking kita gitu. Maksudnya buat jadi ambassador-nya psikologi Undip. Tapi kita bisa perlu bayar nggak nih Bu Amli? Karena kalau misalnya bayar Bu Amli nggak sanggup juga ini kayaknya. Ya, Alumni kok. Alumni. Keep going. Instagramnya itu kan menjadi representasi online-nya kampus kita kan. Iya, betul. Aku lihatnya itu bisa nambah market value gitu. Maksudnya nilai jual kita sebagai alumni dari psikologi. Betul. Mudah-mudahan nanti yang lainnya juga join ya, Bu Amli ya, supaya nanti kita di Instagram itu bisa jadi ajang kumpul juga, bisa jadi ajang. Saya sudah join kok, Sudah pasti, saya selalu ngikutin kok, link segala psikologi pasti saya ikutin. Wah, itu kerja keras banyak pihak itu. Ya. Iya, Siapapun luar biasa.
siapapun admin Instagramnya, you are on the right track. Itu Yes, you are on the right track. Maksudnya memang penting banget gitu representasi online, apalagi pandemi gini gitu ya. Ya, Itu penting banget gitu kita nge-branding tampilan image-nya melalui online. ya. Senang sekali ternyata tetap diikuti. Kalau jadi ini ya Mbak Anas, jadi tambah semangat ya Mbak Anas. Oke, Bu Semangat Anas, ya. Mbak Nanti thank you ya. Oke, Sama-sama. Sama-sama, thank you ya Ketemu Bu semuanya. Anas, Pak Amri, Ya, Pak Adi. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yuk, Mbak Anas. izin pamit ya, kita mesti nyusul rapat kayaknya Pak Adi kalau belum bubar. Iya betul. Pamit ya. Sama-sama, rapatnya jam Baik, 9. ya. Oke, pamit dulu ya.